Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal Husain dengan NIM 12050312614. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai knowledge capture. Sebelum itu kita harus tahu apa itu knowledge management. Jadi, knowledge management menurut Barclay dan Murray adalah suatu aktivitas bisnis yang mempunyai dua aspek penting, yaitu penerapan komponen pengetahuan dalam aktivitas-aktivitas bisnis yang direfleksikan dalam strategi, kebijakan, dan berbagai penerapan perusahaan secara keseluruhan, serta membangun suatu hubungan langsung antara aset intelektual perusahaan, baik bersifat eksplisit ataupun tacit guna tercapainya tujuan perusahaan. Agar pembahasan tidak panjang, di dalam video ini akan ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, pengertian knowledge capture. Yang kedua, manfaat knowledge capture. Yang ketiga, macam-macam knowledge capture. Yang keempat, pembahasan sedikit mengenai tacit knowledge dan explicit knowledge. Dan yang kelima, contoh knowledge capture. Pengertian knowledge capture. Jadi, knowledge capture itu merupakan proses mendapatkan pengetahuan baik yang bersifat tacit atau eksplisit dengan menggunakan cara atau teknik tertentu. Pengetahuan tersebut dapat berasal dari manusia, dokumen, entitas organisasi. Di sini adapun manfaat dari knowledge capture. Yang pertama itu mencegah terjadinya kehilangan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan kualitas pembuatan keputusan, khususnya menghindari kesalahan berulang. Yang ketiga, menyediakan sumber yang unik. Jadi, ada 9 dan yang macam-macam knowledge capture. Yang pertama yaitu interview, yang kedua on-site observation, yang ketiga brainstorming, yang keempat consensus decision making, yang kelima nominal group technique, yang keenam Delphi method, yang ketujuh repertory grid, yang ke-8 concept mapping, dan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu blackboarding. Jadi knowledge capture itu terbagi jadi dua, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, tacit knowledge ini merupakan pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Pengetahuan ini umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran seseorang. Untuk kelebihan tacit knowledge, yang pertama dapat ditransfer secara efektif melalui bertatap muka. Yang kedua, dapat dijelaskan secara informal. Yang ketiga, pengetahuannya berasal dari pengalaman sehingga mudah diimplementasikan kembali. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, tidak mudah diberikan kepada orang lain karena sulit untuk diekspresikan. Yang kedua, tidak terstruktur. Dan yang ketiga, umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan masih di dalam pikiran seseorang. Untuk contoh tacit knowledge itu, pada saat ada seminar, narasumber menyampaikan pengetahuan yang diketahui dan peserta seminar menangkap pengetahuan tersebut untuk selanjutnya disimpan dalam pikiran. Selanjutnya ada explicit knowledge. Nah, explicit knowledge ini merupakan pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari explicit knowledge. Kelebihan yang pertama yaitu mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, mudah dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi. Yang ketiga, dalam proses penerapannya, pengetahuan eksplisit lebih mudah karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi. Kekurangannya ada juga. Yang pertama yaitu harus selalu dipastikan keamanannya, karena apabila tempat menyimpannya rusak atau hilang, maka pengetahuannya juga akan ikut rusak. Contoh explicit knowledge yaitu saat seseorang membutuhkan informasi saat ingin melakukan penelitian, sehingga ia mencari buku atau referensi lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya.
Sekian penjelasan dari saya mengenai knowledge picture. Ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.